Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah. Saat ini saya lagi ada di taman, salah satu taman di daerah Jakarta. Saya ingin melakukan sosial eksperimen kepada masyarakat sekitar sini yang mereka sedang asik dengan jalan santainya, olahraganya. Saya mau tanya aja, dari banyak orang yang ada di sini, mau tahu tentang sejarah disihirnya Rasulullah SAW. Apakah di antara semua yang hadir di tempat ini yang mereka sedang asik di jalan santainya, di olahraganya, apakah mereka tahu tentang sejarah disihirnya Muhammad Rasulullah SAW? Insyaallah semua yang ada di sini belum saya kenal. Nanti kita coba sama-sama cek pengetahuan mereka terhadap sejarah yang terkait dengan Rasulullah SAW. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bersama adik-adik SMK 32. Ini Masya Allah, rajin bener, sore-sore aja masih belajar. Ya Allah, soleha. Nih, saya mau nanya, nih nama? Nyimas, nih? Asia, bukan? Ya, oh, bukan. Beda. Asia kan benua kan? Asia. Oh, nih? Liviana. Aya naon? Aya jurik di ditu, oh bukan ya? Oke, nih saya mau nanya aja. Ini kan saya lagi sosial eksperimen untuk channel Nanti bantu like dan subscribe ya. Nanti lihat tayangan di situ ya. Nih, mau nanya buat Nyimas, terus Asia, Liviana sama Aya, terkait pernah dengar nggak sih di antara kalian bahwasanya Rasul pernah disihir? Enggak. Nyimas coba. Enggak pernah. Nggak pernah dengar? Enggak. Belum pernah? Belum. Belum pernah tahu sejarah gitu segala macam? Belum. Asia? Kok tentang sihir enggak tahu? Nggak tahu? Enggak pernah. Nggak tahu? Sama. Aya? Kalau sejarah tahu, tapi kalau di sihir itu belum tahu. Disihir belum pernah. Tapi kalau ngomongin sihir percaya nggak? Percaya. Biasanya kalau habis mandi kan sihir kan? Sisir. Oh, sisir itu, bukan sihir ya. Nggak percaya kalau ada sihir? Enggak. Percaya nggak percaya sih? Percaya nggak percaya? Jadi intinya percaya apa nggak percaya? Dua-duanya. Dua-duanya, antara percaya dan... Hah? Kan kalau misalkan belajar di PS, katanya tuh setiap kerajaan dulu itu punya ahli nujum gitu kan. Ya. Setiap kerajaan punya ahli Iya. nujum. Terus? Ya udah gitu. Udah? Iya. Oh, alhamdulillah. Ya, oke teman-teman. Ini di antara 4 orang ini ada Nyimas, ada Asia, ada Liviana. Liviana apa Livina? Liviana. Oh, keren Livina, keren mobil. Terus ada Aya. Ternyata mereka nih 4 orang ini nggak tahu kalau Rasul pernah disihir, ya. Makanya banyak sekali umat Islam yang saat ini belum banyak tahu tentang sejarah disihirnya Rasulullah SAW. Pandangan mereka percaya dan nggak percaya dengan adanya sihir. Nyok, kali gitu kita lihat lagi ke teman-teman yang lain. Kali aja ada di antara mereka yang tahu. Oke, saya ucapkan jazakillahu khairan ahsanul jaza atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah tentang disihirnya Rasulullah. Disihir. Pernah tahu nggak, Bang? Kurang. Kurang. Kurang apa nggak Kurang tahu? tahu, Kurang tahu. Abang sana, Bang. Deta. Abang sana, Bang. Sidik, Bang. Sidik. Oh, Masya Allah. Sidik ini orang yang dipercaya ya. Orang yang Masya Allah. Tinggal di mana, Bang? di Depok dulu, Bang. Depok ya? Oh, alhamdulillah. Ya, kita lagi nanya-nanya aja. Selain itu, Abang percaya nggak dengan adanya sihir, Bang? Percaya, Bang. Percaya. Karena kan emang dari zaman Nabi udah ada Oh, sihir, Bang. alhamdulillah jasa. Oh, Iya. luar biasa nih jawaban. Iya. Gue demen nih. Iya dong. Iya nggak? Yoi. Percaya ya? Percaya, Bang. Percaya. Paling nggak gitu. Ya, alhamdulillah beliau Bang Deta nih nggak tahu sejarah tentang Rasulullah disihir, tapi beliau percaya kalau sihir itu ada. Karena dulu zaman Nabi ada katanya. Pernah kena sihir? Alhamdulillah, Bang. Enggak ya? Enggak. Bang, saya punya channel namanya. Boleh Abang lihat tayangannya seperti apa. Siap. Paling tidak bantu like dan subscribe. Siap, Bang. Bisa, Bang ya? Oke. Oke, assalamualaikum. Ayo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, ganggu waktu sebentar boleh nggak? 2 menit. Saya mau nanya-nanya aja. Boleh? Saya kan ada channel YouTube namanya Saya lagi lakukan, mohon maaf Pak, salam dulu Pak. Lagi sosial eksperimen tentang sejarah disihirnya Rasulullah. Saya mau nanya ini boleh ya? Abah aja yang Iya, barengan, enggak. Barengan aja, saya mau nanya. Ibu siapa Bu, nama Bu? Nurmah.
Nurma. Kita harus menjaga norma-norma manusia itu ya. Aturan-aturan. Oh iya, masya Allah. Apa sana Pak? Apa? Ah, Zainuddin. Oh masya Allah, nama yang bagus ini Pak. Mohon maaf waktunya sebentar. Saya mau nanya aja, mau nanya tentang Pak Zainuddin pernah tahu nggak Pak bahwasanya Rasulullah SAW pernah disihir? Saya nggak begitu ini. Ah, Kalau yang masalah disihir itu nggak tahu. nggak tahu ya? Nggak tahu apa nggak percaya? Bukan nggak percaya, mungkin nggak belum baca atau apa, Oke. atau mungkin lupa bisa Oke, juga. oke. Paling tidak nggak tahu ya informasi. Iya. Tapi terkait sihir percaya Pak? Tahu? Percaya sihir, adanya iya. sihir? Ada Oke, sihir. alhamdulillah. Kalau Indonesia kan banyak kan bilang guna-guna kan. Iya. Saya coba tanya Bu Nurma ya. Boleh Bu? Oke, saya geser di sini ya. Assalamualaikum Bu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya ganggu sebentar. Saya mau nanya-nanya soal sihirnya Rasulullah SAW. Bu Nurma pernah dengar bahwasanya Rasulullah disihir? Kayaknya saya belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Mm-mm. Terus? Mungkin pernah tapi nggak tahu gitu. Ah, tapi terkait sihir, Bu Nurma percaya nggak? Adanya sihir? Ada sihir saya percaya. Percaya. Kenapa? Karena kan sekeliling kita pasti banyak orang yang ya seperti yang Mas tadi bilang diguna-gunakan. Ah. Kita sering kan melihat atau tahu ada orang yang kena guna-guna. Oke. Tapi dari Ibu Nurma sendiri, tetangga, teman-teman, saudara pernah ada pengalaman disihir? Kayaknya ada juga. Ada juga ya. Paling tidak itu saya ganggunya Bu Nurma dan Pak Zainuddin. Insyaallah saya punya channel namanya. Insyaallah ingat ya, karena itu terkait ruqyah, gangguan jin dan lain-lain insyaallah. Kenalin nama saya Sahal. Ya mari, mari Bu Nurma, Pak Zainuddin. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kenal Pak. Anda Sahal. Saya mau nanya tentang pernah dengar nggak informasi bahwasanya Rasul pernah disihir? Pernah tahu? Tahu ya? Alhamdulillah. Dengan siapa? Channel Pak Zainal. Pernah tahu dari mana Pak? ya dari kajian. Dari kajian. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini Pak Zainal ternyata pernah tahu dari kajian bahwasanya Rasulullah SAW pernah disihir. Pernah ingat Pak yang menyihir Rasulullah SAW? Lupa saya. Lupa ya. Tapi pernah. Pernah tahu ya Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, ini ternyata dari banyak yang kita datengin, Pak Zainal salah satu seorang yang termasuk rajin dalam kajian-kajian sunnah, insyaallah. Beliau pun tahu tentang sejarah disihirnya Rasulullah SAW yang memang ini tercatat di dalam hadis-hadis sahih yang mulia. Paling tidak itu teman-teman. Jazakallah khairan Pak, waktunya Pak. Nanti bisa dicek di YouTube saya TR. Bantu di like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bersama tim keliling ke taman ini. Saya ngider, saya muter-muter, saya nyari-nyari orang terkait sosial eksperimen yang kita lakukan tentang sejarah disihirnya Rasulullah SAW. Ternyata dari banyak orang yang saya tanyakan, dan ada juga yang menghindar, Mas saya mau nanya dong, dia kabur, oh maaf saya lagi olahraga. Banyak sekali orang-orang yang menghindar itu, tapi subhanallah dari kebanyakan yang kita tanyakan tadi, hanya satu orang yang mengetahui tentang disihirnya Rasulullah SAW. Ternyata hal ini penting sekali buat kita tahu. Kenapa? Banyak di antara kita kalau udah bicara sihir, mereka langsung menepis, apa sih sihir? Nggak mungkin. 2019 ini zaman yang maju, zaman berkembang. Mana mungkin adanya sihir? Biasanya kita begitu, benar nggak? Nah, saya ingin sampaikan ini, bismillah, terkait sejarah Rasulullah SAW disihir. Pertama, ada seorang Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam bersama 3 orang putrinya. Di saat itu dia berusaha menyihir Rasulullah, tapi nggak mungkin. Karena nggak mungkin dia masuk ke dalam rumah Rasulullah, sedangkan di sekitar itu banyak para sahabat. Nanti akan ketahuan rencana jahatnya. Oke, yang ini kita simpen dulu. Kita bicara yang lain dulu. Pernah dengar nggak terkait seorang Yahudi
yang selalu melempari Rasulullah dengan kotoran. Ketika Rasulullah melewati satu tempat, dia melempari dengan kotoran. Nah, di suatu hari Rasul lewat tapi Yahudi ini nggak ada. Terdengar kabar bahwasanya seorang Yahudi ini dia sedang sakit. Akhirnya Rasul datang ke rumahnya. Rasul menjenguknya. Yahudi ini mempunyai anak lelaki. Kemudian Rasul ketika mendatangi Yahudi ini, Rasul cuma katakan dengan kalimat Kul asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh tadkhulil jannah. Ucapkan 2 kalimat syahadat, kamu akan masuk surga. Nah, anak lelaki ini melihat mata bapaknya. Kalau bahasa Jakarta dia bilang, gue lihat mata bokap gue mau ngucapin gak mungkin. Nah, tapi subhanallah, seorang Yahudi ini mengucapkan lagi kalimat ini ke anaknya, Kul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tadkhulil jannah. Ucapkan 2 kalimat syahadat, kamu akan masuk surga. Anak lelaki ini mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seorang Yahudi ini meninggal dunia. Anak lelaki ini ikut menjadi pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ketika anak lelaki ini menjadi pelayannya Rasulullah, kemudian masuk ke dalam rumah Rasulullah, dan Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam menganggap ini ada sebuah peluang besar. Kenapa? Karena dia menganggap ada seorang Yahudi, anak lelaki Yahudi di dalam rumahnya Rasulullah. Kemudian Labid datang, kalau bahasa Jakarta bilang, lu Yahudi, gue Yahudi. Biasanya kalau kita sesama bangsa meminta tolong itu pasti ditolongin. Akhirnya Labid Ibnul A'sam bilang sama anak lelaki Yahudi ini, bilang, saya minta tolong dong. Kemudian Labid Ibnul A'sam berkata kepada anak lelaki Yahudi, saya minta tolong ambilkan sisirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau kita nyisir ini ada rambut sisa. Nah, Labid Ibnul A'sam mengambil 3 helai rambut sisa yang ada di sisirnya Rasulullah SAW. Ketika diambil 3 helai, kemudian dimasukkan ke dalam kain putih. Setelah dimasukkan ke dalam kain putih, dicampur dengan daun pelepah kurma, diikat dengan 11 ikatan. Berapa ikatan? 11 ikatan. Nah, setelah 11 ikatan ini sudah masuk ke dalam kain putih, kemudian Labid Ibnul A'sam melemparkan kain putih ini ke dalam sumur yang Rasul biasa meminum dari sumur tersebut. Setelah masukkan kain putih ke dalam sumur tersebut, subhanallah, Rasulullah meminum air dari sumur itu, dan sejak itulah positif Rasulullah kena sihir. Biasanya kalau orang mau nyihir kita, dia akan ngambil benda-benda yang pernah kita pakai. Jejak kita akan dilihat, diambil, kemudian dimasukkan dengan mantra-mantra sihirnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semua? Oke, setelah paham, nah setelah Rasul kena sihir, kemudian ada hikmah besar yang Allah berikan pelajaran kepada kita semua, bahwasanya di saat Rasul kena sihir, tidak ada satupun surah yang Allah turunkan saat itu. Kenapa? Untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran. Rasul tercatat di dalam hadis-hadis sahih mulia bahwasanya sakit parah, rambutnya rontok, bahkan Rasul seperti linglung, jalan linglung ke sono kemari. Akhirnya Allah turunkan 2 malaikat dari langit, satu ada di kaki, satu ada di kepala. Yang di kaki bertanya kepada malaikat yang ada di kepala, ada apa sebenarnya dengan Rasulullah? Yang di kepala mengatakan Rasulullah sedang kena sihir. Nah, kemudian disinilah turunnya surah Al-Falaq An-Nas. Oke, kita sama-sama hitung berapa jumlah Al-Falaq, berapa jumlah surah An-Nas. Karena surah Al-Falaq An-Nas diturunkan, salah satu sebabnya adalah tatkala Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam. Berapa ayat surah Al-Falaq, berapa ayat surah An-Nas? Kita hitung surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa surah Al-Falaq? Ada 5 ayat surah Al-Falaq. Dalam waktu yang bersamaan Allah turunkan surah An-Nas kepada Rasulullah SAW. Berapa jumlah ayat surah An-Nas? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada 6 ayat surah An-Nas. Berapa ayat surah Al-Falaq? Ada 5 ayat surah Al-Falaq, 6 ayat surah An-Nas. 5 tambah 6 berapa? 11 ayat. Berapa ikatan yang diikatkan untuk menyihir Rasulullah? Ada 11 ikatan. Cukup beralasan bagi Allah menurunkan surah Al-Falaq An-Nas adalah untuk resep, untuk penangkal, untuk penghancur sihir-sihir yang ditujukan oleh Rasulullah SAW dari seorang Yahudi bersama 3 orang putrinya bernama Labid
Ibnul A'sam. Alhamdulillah, janji saya buat teman-teman untuk menjawab atau menceritakan sejarah disihirnya Rasulullah sudah saya tunaikan. Karena waktu Q&A saya sampaikan kepada teman-teman, saya akan bikin konten tentang disihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum wa faqakumullahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.